Selamat datang di PKS. Oke, Pak. Ayo, Pak. Dosa sekapot Ancop, tetap di sini 93,5 Ramana Radio, radionya kita semua. Pak, ngopi dulu ya Pak. Kita mulai dengan menyeruput kopi biar lebih santai kita Pak. Oke, yuk ngopi yuk. Wah, ini siapa yang buat nih Pak? Mantap, itu spesial yang buat. Spesial Pak ya. Kopi ini kopi mana nih Pak? Kopi Semendu. Kopi Oke, teman-teman, sahabat Ramana Radio, ya hari ini aku dapat kesempatan yang luar biasa bisa ngobrol dengan salah seorang tokoh masyarakat yang ada di Bangka Belitung ini. Ada Pak Haji Aksan Fisyawan, benar ya Pak ya? Haji Aksan Fisyawan, beliau adalah anggota DPRD Kepulauan Babel, juga adalah Ketua DPW PKS Kepulauan Babel juga Pak ya. Oke Pak, ngobrol-ngobrol santai gini, nggak perlu formal kayaknya Pak. Kalau Bapak lihat Babel ini seperti apa sih Pak sekarang? Apakah sebuah provinsi yang gimana gitu menurut Bapak? Ya, alhamdulillah. Provinsi Bangka Belitung kan provinsi termuda ya. Ya waktu terakhir ya, tapi sekarang kan ada pemekaran di Irian Jaya. Nah, di usia 22 tahun di Bangka Belitung ini masih banyak yang harus dibenahi sebenarnya. Oke. Ya, karena belum ada terobosan yang signifikan untuk memajukan ekonomi di Bangka Belitung. Ya, masih mengikuti pola lama seperti timah, ya, pertanian. Tapi yang dominan masih timah, pertanian masih mangkat sedikit, dan pariwisata pun terbelah dikotomi antara Bangka dan Belitung itu dari sudut ekonomi. Belitung lebih bagus pariwisatanya karena faktor dari Laskar Pelangi. Ya, yang pernah booming. Iya. Aku udah pernah sana Pak. Ya, jadi emang kalau pariwisata di Bangka Belitung lebih cepat meningkat. Karena faktor geografis tadi. Karena sebenarnya faktor publikasi yang sangat luar biasa dari efek Laskar Pelangi. Ditambah itu pemerintah juga benar-benar berbenah untuk pariwisata di Belitung. Jadi untuk pariwisata Bangka Belitung ini lebih fokus ke Belitung. Jalurnya, destinasinya, fasilitasnya, apa segala macam, Belitung lebih siap untuk welcome mengembangkan pariwisata pada Pulau Bangka. Oh, jadi sebenarnya bukan masalah geografisnya juga. Kalau geografis ya hampir sama. Batu besar pun banyak di sini, ya sama lah. Yang kedua juga karena faktor itu, faktor Belitung lebih ke pariwisata, pertambangan dikurangin di Belitung. Jadi benar-benar fokus. Jadi banyak faktor ya. Banyak faktor. Samping faktor Laskar Pelangi membuat pariwisata Belitung meningkat, otomatis disayang kan, tambang dikurangin, dimaksain fokus tambang. Oke. Setelah kalau kita sekarang ngomong ke pariwisata, potensi alam yang ada di Bangka Belitung ini. Terus kalau dari sumber daya manusianya, SDM-nya seperti apa Pak kalau dilihat Pak? Ya tentu belum maksimal dikembangkan, karena berkaca dari frekuensi pariwisata di Bangka Belitung yang belum begitu booming, jadi SDM pun masih pas-pasan. Karena kan gini, guidance kita, kalau kita mau menerima tamu dari luar negeri, otomatis guidance kita bisa bahasa Inggris, ya, terus fasilitas. Nah, guidance itu juga kan di samping bahasa juga bagaimana kita baik mengelola turis-turis ini. Nah, kalau ditanya SDM, tentu kita juga belum ada sesuatu yang luar biasa untuk penyiapan. Tetapi tetap kita belum begitu kewalahan, apalagi 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir kita ditimpa oleh COVID. Itu pariwisata kita sedikit tiarap ya. Tiarap apa baringan beneran ya Pak? Kalau tiarap kan masih usaha bangun Pak. Kalau baringan udah, ini gimana? Apa waktu itu sempat hampir hilang atau seperti apa Pak? Ya. Gempuran COVID itu. Sempat kosong lah ya, karena nggak boleh orang bepergian kan. Jadi lokal pun nggak ada. Nggak boleh. Kalau lokal juga kan dibatasi, orang nggak boleh berkerumun. Oke, berarti kalau tadi tentunya kan harus ada pengembangan lagi dan terkait infrastruktur yang ada, pemerintah gimana Pak, pemerintah daerah setempat untuk ya paling tidak lebih mengangkat lagi. Untuk saat ini kan sebenarnya paralel ya, paralel tim bersamaan
begitu dibuka regulasi tentang bepergian, pemerintah daerah juga membenah. Ya. Di Pangkal Pinang berbenah, di Bangka berbenah, di Bangka Barat berbenah. Dan alhamdulillah hari ini ya sudah mendekati normal, bahkan normal. Kemarin ditandai dengan biasa event Februari ini orang yang merantau dari Bangka itu balik. Oke. Itu ditandai dengan tiket yang penuh. Maksudnya balik ke Bangka. ke Bangka. Jadi orang datang ke Bangka itu ditandai oleh tiket yang full. Di awal Januari ya, pengahan itu orang nggak bisa ke Bangka karena tiket full. Nantinya udah normal gitu, atau juga belum normal karena penerbangan rute tidak sebanyak dulu. Kan ada 8 penerbangan. Sekarang ini ya nggak sebanyak yang dulu, tapi full gitu. Artinya apa yang diekspektasi oleh penerbangan itu sudah full, harus ditambah lagi jauh-jauh. Terkait itu transportasi. Kalau hal lain infrastruktur yang ada gimana dengan pemerintah? Saya lihat sih bagus ya, berbenah juga. Contohnya destinasi bagaimana fasilitas tempat berteduh, fasilitas WC, fasilitas wahana-wahana. Beberapa saya lihat sudah dipersiapkan kembali, yang tadinya mangkrak orang ini tidak berkeluar, sekarang sudah dibuka kembali. Dan ya tadi paralel, kalau sudah membludak pengunjungnya otomatis kan harus diantisipasi. Betul. Nah, pemerintah daerah sudah mengantisipasi. Oke, itu dapat dilihat dalam penelitiannya. Oke, Tidak ada masalah, tidak ada kendala. Ini hidup kembali. Isu-isu apa sih Pak yang terbesar yang sering terdengar di kita di sini? Mungkin isu-isu yang kita ambillah satu contoh isu tapi ada kalau menurut aku. Kalau pandang apa bagaimana? Ada penculikan gitu terkait anak-anak. Bahkan saya kemarin baru gini Pak, saya harus curhat. Di rumah, saya kan di garasi tuh, anak lagi di dalam kamar, tapi kamar ngadep garasi gitu. Ada orang buka pagar, masuk terus ngintip. Karena mungkin dia tahu jam segitu cuma anak kecil ini nih ada di dalam. Terus si anak teriak. Ini kejadian di rumah saya Pak. Saya mau menepis, itu mah isu gitu ya, itu mah hoax. Tapi ada kejadian. Nah, kalau Bapak gimana pandangan Bapak terhadap isu-isu yang seperti itu? Apakah memang sengaja diadakan untuk pengalihan? Ada yang bilang begitu, atau seperti apa sih sebenarnya Pak? Iya, baik. Kalau mensikapi masalah penculikan anak ya, kalau saya melihat, saya nggak bisa negative thinking. Saya nggak punya data. Tetapi kalau kita lihat dari data sosial masyarakat, biasanya keresahan sosial itu misalnya banyak pencurian itu karena disebabkan oleh ekonomi yang sulit. Terjadi beberapa saat yang lalu di daerah Bangka Utara itu karena harga timah anjlok dan pemasukan masyarakat yang belum dikatakan belum normal. Nah itu banyak keresahan sosial, masalah sosial pencurian. Kembali kepada penculikan anak, saya pikir harus didalami motivasinya apa, atau memang tadi ada motivasi pengalihan isu. Nah kita nggak punya data, tetapi kan kita harus cek and recheck. Dicek kembali, jangan sampai satu menjadi booming, padahal kan tidak seperti itu masalah sebenarnya. Itu bisa aja sebagai pengalihan isu satu kejadian tapi di blow up sehingga menjadi perhatian fokus orang ke situ. Itu pengalihan isu. Bisa juga, tetapi kan kita nggak punya data. Atau emang ada masalah apa? Tapi sebenarnya kalau sebagai tren ya juga lah. Tapi isu ini kan bukan isu lokal Pak, jadi nasional karena di beberapa kota di Indonesia khususnya itu kejadiannya ada dan memang terindikasi ada saksi-saksinya, korban-korbannya gitu. Artinya bukan isu lokal ya, memang setempat gitu. Nah ini kemungkinan besar adakah ke situ Pak? Ya itu sebenarnya saya hanya berpendapat ya. Saya nggak harus data dibuktikan dengan data empiris. Nah bisa saja kalau pengamat politik kan kita sebagai pengamat saja bisa saja pengalihan isu ya, karena sebenarnya apa sih motivasi orang menculik anak? Bisa motivasi ekonomi, ya menculik agar kasih tebusan gitu kan, itu motivasi ekonomi. Nah apakah sampai sesulit itu, atau ya bisa saja pengalihan isu, bisa saja sebagai motivasi keuangan. Nah itu, tapi kan kita dalam
era keterbukaan ini harus sehat, harus bijak menerima isu-isu itu dan sampai kena hoax. Ya betul. Nah kalau dari pemerintah kita sendiri Pak, gimana nih Pak untuk tanggapan mereka atau pemerintah daerah setempat setahu Bapak, apakah ini juga menjadi sebuah concern bagi mereka dari keamanan seperti apa Pak? Ya pasti. Kalau sudah ada indikator seperti itu di DPRD sebagai fungsi pengawasan pemerintah, kita warning jangan sampai lengah ya koridor aparat kita. Karena kan banyak juga isu-isu nasional seperti pembunuhan ustadz dan segala macam itu kan. Nah ini kita warning kepada aparat kita agar lebih bersiaga, lebih fokus, karena permasalahan ini jangan sampai berkembang menjadi keresahan gitu. Nah kalau ada isu nasional penyulikan anak juga di Bangka Belitung, saya yakin aparat kita bekerja ibaratnya langsung siap siaga gitu, jangan sampai terjadi keresahan yang berkepanjangan. Cuma di Bangka Belitung, saya bersyukur di Bangka Belitung relatif aman karena pulau. Betul. Itu secara umum. Oke. Terkait itu ada nggak sih Pak program-program yang memang dicanangkan atau akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah terkait mungkin kesehatan, keamanan, apakah ada? Ya. Apa aja Pak program-program? Pendidikan ya. Pendidikan. Iya, pemerintah provinsi sendiri peduli kepada pendidikan di Bangka Belitung. Dan ditandai sebenarnya kita 2022 kemarin kita menyiapkan di APBD itu 9 miliar itu bantuan kepada mahasiswa yang tidak mampu. APBD-nya 9 miliar untuk mahasiswa khusus. Mahasiswa saja. Mahasiswa. Beda, ya. Mahasiswa 9 miliar untuk mahasiswa. Ya, sekitar 600 ribu mahasiswa yang kita bantu biaya perkuliahannya. Nah, itu program pemerintah provinsi. Oke. Nah, dengan undang-undang otonomi daerah, provinsi fokus kepada SMA, maka kemarin itu pencairan melalui terserah, tapi tetap kita cairkan agar tidak melanggar peraturan. Karena kalau SMA, emang provinsi yang tanggung jawab. Jadi mau digratisin, mau di apa, itu program benar-benar domainnya provinsi kalau SMA. SD sama SMP kabupaten kota. Oke, dan itu udah dilaksanakan berapa persen, Pak? Yang mana? Yang apa? Iya, 9 miliar ini. Sudah tiap tahun, Pak. Oh, tiap tahun itu, Pak. Ini yang sudah diprogramkan berkala, reguler. Iya, dari 2014 kita sudah menggunakan. Oke, siap. Dan itu khusus untuk Bangka Belitung aja. Semester gratis ya. Kuliahnya tetap boleh di daerah ini atau ada beasiswa yang diberikan? Ada yang luar. Di mana aja, Pak? Ada yang di luar, di Jakarta, di misalnya negeri ada. Jakarta, Jogja, di Palembang ada. Oh, kalau itu dari pendidikan, kalau dari kesehatan apa nih? Dari kesehatan kan banyak masyarakat kita nggak tahu, ya. Sebenarnya provinsi atau dalam kabupaten kota itu bertanggung jawab kepada kesehatan masyarakat. Nah, beberapa kali saya menghadapi kasus ada masyarakat saya yang kesulitan, misalnya ada saudaranya dirujuk ke Jakarta atau ke Palembang. Nah, karena perlu pendamping, perlu ongkos, perlu biaya penginapan. Nah, itu provinsi. Kalau kabupaten kota tidak memiliki daya lagi atau sudah banyak bantuannya, terus minta provinsi bisa dana pendamping. Dana pendamping provinsi. Oke. Misal ada si A sakit, pendampingnya siapa? Adiknya atau ibunya. Itu juga bisa dibiayain oleh provinsi. Oke. Besarannya itu seperti apa, Pak? Apakah beragam? Beragam. Nah, tiket biasanya kita tahu. Oke. Dan biaya penginapan. Karena kebetulan penginapan kita punya rumah singgah. Oke. Di Palembang kita punya. Bagi yang mendengar suara saya ini. Di mana nih, Pak? Di Palembang ada. Ya, bisa menghubungin saya lupa alamatnya. Karena saya sudah pernah ke sana. Siap. Kalau di Jakarta juga ada di Romanon. Saya sudah berkali-kali. Kebetulan saya Komisi 4. Jadi bagi pendengar suara saya ini di Bangka Belitung yang punya saudara atau siapapun yang dirujuk ke Palembang maupun ke Jakarta bisa menginap di rumah singgah. Oke, ini bagus banget ya. Ini informasi yang bagus. Mungkin banyak yang belum tahu ya Pak sebenarnya. Boleh Pak mungkin disampaikan gimana alurnya ketika mereka untuk mendapatkan fasilitas itu? Sebenarnya kan ada petak persennya.
Oke. Ya, ada kontak personnya di Palembang maupun di Jakarta. Ada kontak personnya. Nanti bisa menghubungi saya juga. Silakan. Kalau bingung mengontak saya di mana, datang aja ke kantor saya di DPRD. Ini saya Aksan Pijawan, fraksi PKS. Oke. Di sana di fraksi itu ada sekretaris fraksi yang standby. Silakan minta nomor saya, list sekretaris fraksi untuk ada kesulitan masyarakat, kesulitan butuh bantuan. Siap. Ya ini ya untuk teman-teman, sahabat-sahabat Rama Radio ya tentunya. Ini informasi yang sangat bagus dan mungkin banyak belum tahu ini. Banyak yang belum tahu ya Pak ya. Terkait sebenarnya ada yang bilang gini Pak. Wah, saya mau pakai fasilitas-fasilitas yang gitu, yang gratis gitu biasanya susah, ribet. Nah, hal-hal seperti ini gimana nih Pak? Tidak Sebenarnya Pak ya. Nah, saya terima kasih lah ada feedback gitu. Ribet. Saya akan sebenarnya Aksan Pijawan ini kan dipilih oleh masyarakat. Ya. Dan sudah dilantik, sudah disumpah ya. Bekerja sebagai fungsi pengawasan kepada Amin. bekerjanya pemerintah. Kalau masyarakat merasakan sulit, ribet, hubungin saya sebagai pengawas gitu. Oke. Artinya apa yang ribet gitu ya? Apa yang ribet akan kita cari jalan keluarnya. Jadi saya ya telepon para pendukung langsung bisa selama masih ada tempat, nggak ada yang ribet. Oke, sebenarnya nggak ada ya. Sebenarnya males aja nih mungkin ya mereka ini. Atau males saja. Iya betul. Baik, Pak, Bapak adalah ketua DPW PKS tentunya. Nah, tentunya akan ada kinerja lain selain di DPRD. Dari PKS sendiri seperti apa sih Pak sepak terjangnya kita di program-programnya di sini? Ya, alhamdulillah PKS kan menurut saya karena ada pembinaan jadi PKS itu relatif solid, relatif banyak programnya lah, tidak menimbulkan lalu. Ya. Yang paling ramai partai adalah kantornya PKS. No. Karena ada pembinaan kan. Bisa ngopi bareng sama Bapak Pak. Ya. Nah, sekarang itu lagi galakkan PKS menyapa. Oke, oh ada nih. PKS menyapa itu bagaimana dari pusat diinstruksikan kita di hari Sabtu dan Minggu atau hari apapun, minimal Sabtu Minggu kita ketemu masyarakat menyapa apa kabar, ada masalah apa. Dalam bentuk apa itu Pak? Menyapa, cuman bawa Indo. Oh maksudnya out keluar Pak ya? Iya keluar. Oh oke. Ketemu dengan masyarakat, berdialog gitu. Itu program dari pusat dan alhamdulillah ternyata seneng, banyak seneng dengan PKS menyapa. Bahkan dokter ada beberapa kantor kita, dokter, mereka turun di masyarakat, terjun di masyarakat, tidur di masyarakat, bahkan mengoperasi kecil. Oh, ada kegiatan yang seperti itu. Sebenarnya goalsnya apa nih Pak itu? Goalsnya apa? Orang tahu bahwa PKS itu apa sih program-programnya. Karena sebenarnya kan tidak kenal maka kata saya. Betul. Kenapa PKS itu nggak dipilih? Karena nggak kenal. Ya ini prinsip marketing. Yeah. Maka kita harus mengenalkan diri. PKS itu apa sih programnya? Apa kelebihannya? Kalau bahasa marketingnya something different from the other product apa? Yang saya sampaikan bahwa PKS itu ada pembinaan. Apa itu? Pembinaan. Jadi kader itu dibina. Oke. Diingatkan kita ini manusia. Jadilah orang baik. Ya, jangan pernah ngerem berbuat baik apapun temuan orang. Misalnya ini, oh PKS so suci, so alim. Kata-kata itu jangan membuat kita ngerem untuk berbuat baik. Oke, siap, betul. Dan wah PKS suci misal. Tetapi kita jangan sampai baper. Tetaplah berbuat baik. Tetaplah membantu orang. Bahkan kita difitnah orang biasa kan dalam kompetisi. Kita difitnah orang. Kita diajarkan. Saya sudah melakukannya. Siapa tuh? Si A. Rumahnya di mana? Kita bawa jeruk 2 kilo. Oke. Makan bareng-bareng. Dia bingung. Dia ngomong jelek-jelek tentang kita di luar ke komunitas dia. Ada yang nyampe kita. Udah beberapa saya udah sampaikan itu. Ternyata efektif loh. Dia malu sendiri. Wah kita nggak pernah kok punya niat jahat. Artinya dia berpikir jahat, kita enggak gitu ya Pak ya? Itu efektif loh. Iya. Tetap. Terus apa tanggapan dia Pak setelah itu Pak? Akhirnya baik.
Nggak pernah lagi nyerang kita habis itu. Kalau dia masih hilang kita baikin lagi. Oke. Itu program saya udah. Saya 3 periode di Dewan. Ya, kayaknya sore ini saya mau berbuat jahat dikit Pak, biar saya dibaikin sama Bapak. Saya kasih roti. Oke, minum kita ya Pak. Bapak tadi belum minum loh Pak. Oke Pak, mungkin terakhir nih Pak. Oke. Kira-kira kalau saya mau bicara tentang jaringan kita. Kita dari Ramama Radio ini, jaringan EMB Network, ada sebuah media jaringan gitu loh. Menurut Bapak sekarang di mana katanya di serbuan media digital banyak banget, radio mulai tergerus gitu. Kalau menurut Bapak seperti apa sih? Apakah benar seperti itu? Iya, ternyata ada segmennya. Emang sih secara umum emang beralih kan. Iya. Dulu bapak kita, orang tua kita fokus kepada radio, pulang dari kebun, terus beralih ke TV. Bahkan kalau TV pun udah mulai ditinggal karena HP ini mengganti semua informasi. Betul. Nah, tetapi bagi yang di kampung tidak punya kuota pulsa, radio masih Jadi pilihan. tapi masih pertama di mobil kan masih radio juga. Jadi, tapi emang secara umum berkurang komunikasinya, tetapi masih ada yang fokus pada radio, pertama di mobil dan di pelosok-pelosok masih ada. Jadi, walaupun segmen aja berkurang, tapi masih dipakai. Siap. Nah, kita juga nanti insya Allah akan ada peran kita sebagai media untuk kota atau Bangka Belitung ini, Pak, kita akan ada event. Rencananya akan dilaksanakan di bulan Mei. Kita mohon dukungannya tentunya dari Bapak dan tim. Mudah-mudahan acara kita nanti juga sukses ya. Hari ini saya senang banget bisa ngobrol sama Bapak. Lain waktu kita pengen undang Bapak juga nanti ke radio. Boleh ya Pak, undang ngobrol lagi. Kalau hari ini Bapak yang kasih saya kopi, besok kami yang kasih Bapak kopi. Mau berapa Pak? Sama tim. Boleh ya Pak? Ini kan sporadis ya, kita tidak mempersiapkan diri, saya minta maaf, tapi kopi sih ada. Yakin kopinya enak banget Bapak? Ini nggak tahu kopinya yang enak atau orang yang buatnya enak ya Pak? Oke Bapak, terima kasih sekali lagi. Mari Pak kita lanjut ngopi ya. Oke, untuk teman-teman dari Ramama Radio tentunya bisa lihat ini nanti ya di medsosnya Ramama Radio. Bisa di mana kita ada? Di Facebook, di Instagram juga, di YouTube. Oke, berarti Ramama sudah kesana loh Pak ya. Go public ya. Go online. Di PKS Bangka. Wah, di PPKS Bangka Belitung. Oh iya, siap. Oh ada juga ya Pak ya. Oh karena kita tanyakan di sana juga Pak. Wah ngetop nih aku nih. Wah. Oke sekali lagi terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Pak kopi lagi.